perkenalkan saya Afi. Selamat datang di episode pertama Terang Podcast. Yeay! Semangat ya. Oke, hari ini kita akan bahas apa sih? Oke, tema podcast kita pada episode yang pertama yaitu pacaran berbeda agama. Adapun narasumber yang kita undang yaitu ciri-cirinya nih ya. Pertama, orangnya cantik. Udah pasti cewek dong. Kedua, friendly banget guys. Oke, gak usah banyak ya, langsung aja kita panggil. Ini dia Kak Cici. Yeay! Halo semua. Halo Kak Cici. Hai Afi. Selamat datang di episode Terima pertama kasih Kak. banyak. Oke, Kak Cici apa kabar? Baik? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, ini dia guys narasumber kita pada hari ini. Oke, Kak Cici, mungkin kalau Afi sendiri sama teman-teman yang di sini mungkin udah pada tahu ya Kak Cici. Mungkin yang di rumah belum pada tahu, mungkin Kak Cici boleh memperkenalkan dirinya. Oke, mungkin ada teman-teman sebagian yang belum ketemu saya ataupun yang belum kenal saya, maka dari itu kayaknya wajib lah ya Kak Cici memperkenalkan diri. Hai semua, perkenalkan nama saya Ece Cikal Panghelana. Kalau teman-teman merasa asing nama bahasa apa sih ini? Karena papanya Kak Cici orang Sunda, jadi itu merupakan ejaan Sunda. Tapi biasa orang-orang memanggil dengan sebutan Cici. Kalau yang di bawah saya memanggilnya Kak Ci atau Kak Cici, seperti itu. Namanya bagus banget Kak. Iya, Afi. Suka ya. Thank you. Oke, jadi Kak Ci kesibukannya kalau Afi boleh tahu, kesibukan Kak Ci belakangan ini atau mungkin sekarang apa sih Kak? Kalau sekarang saat ini Kak Cici bekerja sebagai pegawai BUMD di perusahaan daerah air minum Kota Makassar. Itu aja mungkin kesibukannya Kak Cici sekarang. Kak Cici. Sebelumnya Kak Cici jadi barista. Oh wow. Iya, setelah lulus 1 tahun berkecimpung di dunia barista dan mungkin sudah habis masanya, jadinya beralih lagi ke tempat yang lain yaitu sebagai pegawai BUMD. Keren loh Kak. Iya. Wow, tepuk tangan dulu untuk Kak Cici. Yeay. Iya, Afi, thank you. Oke. Kak Cici, Kakak udah tahu nggak tema kita hari ini? Udah, tadi Afi sudah sempat sebutin. Kita sempat briefing. Iya, sempat Oke. briefing dan Afi sempat sebutin. Pacaran berbeda agama. Yap. Kak Ci, aku mau tanya-tanya nih, apa sih yang membuat orang itu mau pacaran berbeda agama? Apa yang membuat orang mau pacaran beda agama? Iya. Kalau kita dalam kekristenan ya, kalau kita pelajari atau telusuri lebih dalam, di dalam Alkitab itu tidak menjelaskan istilah soal dating, but about marriage, about pernikahan. Tetapi kalau kita ketahui secara bersama-sama, tujuan orang itu menjalin suatu hubungan, tujuan orang berpacaran itu pasti untuk pernikahan. Betul. Dan tujuan pernikahan itu pasti untuk memuliakan nama Tuhan. Kadang, kenapa sih seseorang mau menjalin suatu hubungan dengan seorang yang berbeda iman dengan kita atau berbeda agama? Karena pertama, mereka merasa bahwa perbedaan itu bukanlah suatu permasalahan yang sangat kritis. Apalagi tidak ada undang-undang yang mengatur secara resmi tentang pacaran beda agama. Iya. Tapi teman-teman, banyak juga tidak sedikit teman-teman yang saat ini mungkin terjebak dalam hubungan beda agama. Ada 3 poin nih, Afi. Pertama, mereka merasa bahwa mereka bisa membuat pasangannya mereka itu untuk ikut bersama-sama dengan dia, ikut percaya dengan Tuhan. Kayak misalnya gini, tapi pernah nih ada temannya Kak Cici curhat, tapi Ci, saya yakin dia bisa ikut bersama-sama dengan saya, percaya juga dengan Tuhan Yesus. Saya pikirnya begini, kalau teman-teman ingin melakukan suatu penginjilan, emang harus pacaran. Kita bisa menjadi teladan, entah itu menjadi sahabat, entah itu menjadi teman, tidak mesti melalui suatu hubungan. Karena pacaran itu pasti arahnya ke komitmen, seperti itu. Dan Kak Ci rasa kalau kita menjalin suatu hubungan itu kita pasti membutuhkan Kristus untuk berada di tengah-tengah hubungannya kita. Kalau kita mau pacaran sama beda agama ya pasti yakin dan percaya kita tidak bisa menjadi kita tidak bisa menjadi pasangan yang sepadan karena tidak ada Kristus di tengah-tengah hubungan itu, seperti itu. Dan mereka itu tidak memikirkan apa dampaknya ke depan. Mereka hanya memikirkan, kadang mereka pacaran itu karena mereka merasa butuh, bukan merasa siap. Mereka merasa ada kekosongan di hatinya mereka dan mereka butuh sosok yang bisa menemani dalam setiap proses kehidupannya dia. Jadi dia merasa apabila kalau dia udah merasakan suatu kenyamanan dengan seseorang yang beda agama, dia tidak akan memperhatikan agama orang tersebut. Dia akan berpikir, saya sudah nyaman dengan dia.
ada perasaan benih-benih rasa sayang saya kepada dia. Intinya dia harus jadi pacar saya, dan intinya deh siapapun deh, siapa aja deh, yang penting status aku keisi. Nah itu kalau kenapa orang mau pacaran beda agama. Seperti itu sih Afi. Berarti itu kita itu pacaran harus ada pondasinya ya. Iya, Tuhan harus ya, ada Kak. fondasi. Betul. Harus ada pegangan teguh dalam suatu hubungan. Seperti itu. Oke. Kalau maaf nih Kaci, Iya, Kaci nggak apa-apa, sendiri sayang. ada pengalaman punya pacar berbeda agama? Kalau pengalaman ya pernah ada. Pada saat Naomi menghubungi Kak Cici via WhatsApp untuk meminta ketersediaannya Kak Cici Iya. sebagai narasumber untuk podcast ini, Iya. Naomi infokan Kak Cici bahwa tema yang diangkat itu pacaran beda agama. Pas baca chatnya Naomi tuh Kak Cici agak ketawa, agak shock. Oh, beda agama ini. What's happening? What's going on? Why? Kenapa harus Kak Cici? Iya. Oh, I see. Karena mungkin teman-teman tahu kalau Kak Cici ada pengalaman, ya kan? Cuma pada saat itu Kak Cici nggak langsung ACC permintaan dari Naomi. Kak Cici minta tolong ke Naomi bahwa Naomi kalau misalnya sebentar malam baru Kak Cici kabarin, boleh tidak? Karena Kak Cici membutuhkan waktu untuk berpikir. Kak Cici butuh petunjuk dari Tuhan. Jadi Kak Cici merasa Kak Cici sudah pernah mengalami pacaran beda agama. Banyak proses yang Kak Cici lewati. Tapi puji Tuhan Kak Cici bisa lewati itu. Puji Tuhan. Jadi kenapa Kak Cici mau menjadi narasumber? Karena Kak Cici merasa ada kemenangan yang Kak Cici dapatkan pada saat itu. Kemenangan atas dirinya Kak Cici sendiri, kesembuhan atas dirinya Kak Cici sendiri, dan Kak Cici nggak mau kesembuhan dan kemenangan itu hanya Kak Cici yang rasa. Kak Cici mau sharing ke teman-teman agar teman-teman saat ini yang menjalani hubungan beda agama boleh mendapatkan kemenangan dan kesembuhan. Amin. Yang seperti Kak Cici alami. Seperti Iya, Kak. itu. Wah. Afi, jadi jawabannya ya pernah. Wah. Iya. Oh, berarti Kakak masih ada pertimbangan sebelum Iya, itu sebelumnya ya? karena Kak Cici merasa pastilah sebagai manusiawi lah ya, sebagai manusia Kak Cici merasa khawatir, ragu terhadap diri sendiri kan. Iya. Nggak percaya diri, tapi ya itu Tuhan yang mampukan sehingga Kak Cici berani terima tawaran dari Naomi. Masih banyak Kaci. Pada saat Kakak mempunyai hubungan dengan pacar Kakak yang berbeda agama Oh, dulu. kita sebut mantan aja lah. Oh iya. Iya, Maaf sekali Kak. Iya. Kalau bahasanya anak muda mantan. Oke. Iya. Apakah pada saat Kakak dulu menjalin dengan hubungan dengan mantan, Kakak menutupi hubungan itu atau Kakak go public? Kalau menutupi hubungan nggak terlalu sih Afi. Kalau untuk teman-teman terdekat, teman-teman sosial media maupun teman-teman dunia nyata dalam kantor, gereja, pasti mereka tahu Kak Cici pada saat itu berpacaran dengan siapa. Tapi kalau untuk keluarga besarnya Kak Cici sendiri, Kak Cici menutup-nutupi. Karena kalau dalam keluarganya Kak Cici itu sangat taat kepada apa yang dibilang di dalam Alkitab. Jadi dalam keluarga besarnya Kak Cici itu bukan lagi menghimbau kita jangan pacaran beda agama, tetapi melarang keras. Mereka mau anak-anaknya terdidik untuk terus ikut apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau untuk go public sih. Tapi kalau untuk keluarga, Kak Cici belum terbuka pada saat itu. Oh, okay. Seperti yang tadi Kaci bilang, memang keluarga tidak banyak yang tahu, tapi mungkin sepupu-sepupu ada yang tahu. Berarti mungkin teman-teman gereja ada yang tahu, mendekat, teman-teman kuliah mungkin yang seagama dengan kita ada yang tahu. Ada enggak tanggapan seperti atau teguran, nasihat atau saran dari mereka? Iya, setelah mereka mendengar kabar kalau Kak Cici menjalin hubungan dengan seseorang yang beda agama, pasti ada respon dari mereka, pasti ada nasihat, bahkan teguran. Banyak teguran-teguran yang Kak Cici terima, dan tidak sedikit, lumayan banyak dari teman-teman Kak Cici yang tidak setuju, apalagi teman-teman gereja. Pada saat itu kan posisi Kak Cici lagi jadi ketua tingkat sektor, ketua pemuda di tingkat sektor. Afi bayangkan, ini yang bilang orang-orang terdekat. Kak Cici sudah dibilang seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus karena menjalin hubungan dengan seseorang yang beda agama. Itu kayak suatu tamparan banget buat Kak Cici, yang langsung buat Kak Cici sadar, masa saya mau jadi kayak Yudas Iskariot sih? Padahal tujuannya Kak Cici tidak sampai sejauh itu yang mau mengkhianati Tuhan Yesus. Bahkan ada yang menjudge Kak Cici, bilang Kak Cici bukan ketua yang baik, tidak memberikan teladan yang baik kepada anggotanya, karena sudah tahu menjalin hubungan dengan seseorang yang beda iman dengan kita, itu adalah sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, tetapi Kak Cici tetap lakukan itu. Itu tanggapan dari mereka.
Tetapi ada juga yang memberikan masukan positif. Mereka mengerti apa yang Kak Cici alami, jadi mereka hanya serahkan itu semua kepada Kak Cici. Karena menurut mereka yang jalani Kak Cici, mereka hanya bisa menegur kalau Kak Cici salah keluar dari jalur. Seperti itu, Afi. Itulah beberapa respon atau tanggapan serta nasihat yang Kak Cici terima dari teman-teman terdekat. Sampai ada yang bilang Yudas Iskariot loh Kak. Iya. Tapi bagusnya Kaci itu karena Kaci pada saat dikatakan seperti itu, Kaci merasa oh memang saya salah. Iya. Karena kadang kan yang ada yang berpacaran berbeda agama, mereka berpikir loh ini kan yang menjalin hubungan kan saya. Kok kalian yang mau pusingi hubungan saya Iya. begitu kan? Siapa sih yang gak marah Kak dikatakan Yudas Iya. Iskariot? Tapi bagus sih, itu termasuk tamparan dan teguran buat kita introspeksi diri kan, seperti itu. Jadi Kak Cici pikir ke positifnya aja. Kalau kita ambil negatifnya, tidak ada rasa damai yang kita rasa dalam dirinya kita sendiri. Betul Kak. Puji Tuhannya Kakak berpikir Positif. iya. Harus berpikir positif. Iya, positif. Stay positive Untuk guys. menanggapi segala sesuatu. Iya, oke. Jadi apakah dari hubungan kakak ini pernah terpikir ada resiko pada saat kakak mengiyakan ajakan dari si cowok, ayo kita menjalin hubungan gitu. Resiko pada saat itu, apalagi kita yang ABG labil lah ya. Iya. Pasti pada saat itu berpikiran bahwa resiko apa sih nanti yang ke depan, kita bakal tidak berpikir sejauh itu. Kita pikir yang ada terjadi pada saat itu, yang sekarang ini. Jadi kalau untuk resiko belum sempat Kak Cici terpikirkan pada saat menjalin hubungan. Tetapi pada saat Kak Cici sudah mengakhiri hubungan tersebut, Kak Cici baru sadar bahwa resikonya ini sungguh besar dan itu suatu penyesalan buat Kak Cici. Sampai Kak Cici pada saat menjalin hubungan dan timbul rasa sayang yang begitu besar, rasa sayangnya Kak Cici kepada si laki-laki ini, Kak Cici sampai berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, aku akan menjadi putri yang sepenuhnya akan taat kepadamu. Yang penting biarkan saya pacaran dulu ya sama si ini. Oh, wow. Setidaknya setelah saya lulus kuliah lah, Iya, karena pada saat itu Kak Cici posisinya lagi kuliah semester akhir, yang memang butuh banget support system lah ya untuk susun skripsi kayak gitu. Ya udah, ternyata satu sisi ada fase di mana Kak Cici mengalami suatu pergumulan yang begitu besar dengan si cowok ini. Sampai imannya Kak Cici kepada Tuhan Yesus itu harus dipertaruhkan antara memilih dia atau tidak Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak mau jauh dari Kak Cici. Tuhan Yesus tetap menanti kedatangannya Kak Cici dan ya akhirnya Kak Cici bisa lewati proses itu karena Tuhan yang memberikan Kak Cici kekuatan. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini teman-teman yang masih terjebak dalam hubungan beda agama, teman-teman harus yakin dan percaya penyesalan itu akan datang di akhir. Mending teman-teman rasa sakitnya tuh sekarang, tapi nanti kemudian teman-teman akan merasakan suatu sukacita, suatu kelegaan daripada teman-teman itu menyesalnya di akhir-akhir, apalagi kalau sudah menikah. Karena itu akan dibawa seumur hidup. Betul Kak. Seperti itu. Wah, berarti yang pacaran berbeda agama pun mempunyai pergumulan yang besar ya Kak ya? Iya. Iya, karena Kakak juga membawa dalam doa itu puji Tuhan sekali. Jadi Kakak meminta tuntunan dari Tuhan. Tuhan ini baiknya bagaimana sih? Ya Kakak juga bilang, mungkin Kakak ada kengototan sedikit ya. Negosiasi, negosiasi kepada Tuhan bahwa boleh enggak Tuhan? Yang penting saya mau sama ini gitu. Iya, apakah, dan ini next question. Oke. Apakah pernah berkeinginan untuk mengajak mantan ikut bersama agama kita? Oh, ikut bersama dengan agama yang kita percayakan begitu. Kalau pernah ya pasti pernah lah. Pernah mengajak dia untuk, kan Kak Cici sering bercanda-bercanda, ayolah ikut ke gereja. Tapi dia enggak mau kalah saing nih. Apalagi dia kan lahir dari keluarga yang memang juga cukup kuat agamanya. Malah Kak Cici kalau datang ke tempat rumahnya dia, lucu banget, orang tuanya bilang, ayo nak, kapan-kapan kesini lagi ya, ibu doakan semoga dapat hidayah. Itu langsung mereka biasa ngomong depannya Kak Cici secara langsung seperti itu. Nggak apa-apa, nanti ibu doakan nak Cici terus agar nak Cici dapat hidayah. Dalam hatinya Kak Cici, enak aja, imanku kepada Tuhan Yesus Kristus jauh lebih kuat dong dari dia. Kak Cici juga timbul kalau Kak Cici mau tunjukkan ke mereka bahwa ada Tuhan Yesus dalam tubuhnya Kak Cici, ada dalam dirinya Kak Cici dengan iman yang Kak Cici punya, dengan seperti itu. Jadi Kak Cici tetap merespon dengan positif, merespon dengan baik, karena dia juga cukup kuat dalam agamanya. Jadi ya seperti itu Afi, untuk pernah mengajak dia pasti pernah lah, karena kan memang tujuannya kita harus satu visi, satu tujuan harus satu iman, seperti itu. Oke.
Jadi gini nih Kak, Afi ada sedikit kepo, boleh dong? boleh Boleh banget. dong. Penasaran nih, Heeh. karena kita kan bahas tentang hubungan yang berbeda Beda agama. agama. Oke, kira-kira boleh tahu Mm-mm. Kak Ci itu masih dalam hubungan yang berbeda agama Oke. atau sudah seiman nih? Pertanyaan bagus itu Afi. Puji Tuhan Kak Cici sudah melewati proses-proses itu yang pacaran beda agama, dan lebih puji Tuhannya lagi Kak Cici saat ini sudah tidak lagi menjalin hubungan yang beda agama. Kak Cici meninggalkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ya Kak Cici ketemu seorang pria, kebetulan kita satu gereja Afi. Oh wow. Iya, namanya tuh Levi Octavian Tandungan. Jadi kalau Oke. teman-teman Bukit Saitun, kalau anak-anak Bukit Saitun pasti pada tahu ini asetnya gereja yang sering banget tampil di gereja, yang punya suara yang aduh, kadang Kak Ci tuh meleot. Aku pasti tahu kan? Ah yang mana ya? Oh enggak, kalau bercanda Kak. Sebentar. Oh Afi kok enggak akui Kak ya? Kan agak ngeri ya. Parah ya. Puji Tuhan. Iya, jadi puji Tuhannya. Mm-mm. Jadi gimana Kakak, karena Kakak sudah ada dalam hubungan yang seiman, puji Tuhannya. Kakak merasa ada perbedaan enggak yang Perbedaan. yang Kakak rasakan pada saat berhubungan seiman? Perbedaan pada saat Kak Cici menjalin hubungan yang seiman dengan yang tidak, pasti ada perbedaan yang begitu sangat beda. Yang pertama, kalau sama yang seiman kita bisa saling sharing, kita bisa saling diskusi dengan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya Kak Cici nih baca Alkitab, terus ada ayat atau kutipan di dalam Alkitab yang Kak Cici tidak paham, Kak Cici bisa sharing itu dengan pasangannya Kak Cici yang seiman, karena kita memiliki iman yang sama, iman dalam Tuhan. Tapi beda lagi kalau kita pacaran dengan Yang berbeda. Iya. Kalau kita nggak paham ya kita nggak mungkin sharing sama Iya. mereka. Kita mungkin lebih sharingnya ke agama masing-masing. Iya. Dan itu kayak kurang lengkap rasanya kalau kita sharing mengenai agama yang kita masing-masing. Tapi nggak apa-apa, itu untuk menambah pengetahuan. Terus Afi, yang kedua perbedaannya itu Kak Cici itu paling sering banget pergi ibadah ke gereja itu sendirian. Karena kan orang tuanya Kak Cici nih sibuk. For your information ini Afi, Kak Cici lahir dari seorang anak di mana orang tuanya Kak Cici juga beda iman. Papanya Kak Cici Muslim, mamanya Kak Cici ya Kristen. Kak Cici ikut mama. Mama ini termasuk orang yang mungkin cukup sibuk, jadi kurang ada waktu untuk pergi ke gereja secara langsung. Tetapi kalau hubungan pribadi dengan Tuhan, Kak Cici yakin hubungannya baik. Jadi Kak Cici sering langganan ke gereja sendirian, dan itu sangat membosankan, tetapi itu tidak menghambat Kak Cici untuk beribadah. Tapi kan beda sama yang sekarang. Oh, wow. Ada partner ke gereja, Iya. ibadah. Jadi di sampingnya Kak Cici itu bukan orang asing lagi, bukan orang lain lagi yang duduk yang Kak Betul. Cici tidak kenal, tapi pasangannya Kak Cici sendiri. Dan itu adalah suatu sukacita yang begitu sempurna yang Kak Cici boleh alami. Puji Tuhan. Iya, seperti itu. Af, itu untuk perbedaannya ya. Iya. Seperti itu. Setuju sih Kak, karena dalam berteman saja nih Kak ya. Kalau misalnya mereka ingin tanya, Afi apa sih ini tentang agama juga, mereka bertanya ke kita, kalau di agamaku kan seperti ini. Iya. Terus langsung Afi jawab dong, Afi bilang, oh kalau di agama Afi seperti ini, begitu. Dari situ saja kita bisa lihat mereka seperti kayak mau menyamakan. Saya bilang, terus Afi bilang, kita dari awal itu sudah beda. Jadi mau disamakan pun nggak bakalan ketemu. Apalagi dalam hal berpacaran ya Kakak ya. Dalam berteman saja ketika kita membahas agama ya pasti ya nyambung di mana gitu. Pasti lebih ke tidak mau mengalah Iya, untuk menjelaskan kebenaran soal agama masing-masing. Betul. Itu bakal menjadi suatu apa ya? Kita sudah terkuras tenaga, kita saling ngotot untuk menjelaskan masing-masing. Ya tidak membawa berkat, tidak membuat damai untuk diri kita sendiri. Betul, setuju seperti sih Kak. itu. Oke Kak Ci, jadi pada tanggal 14 yang lalu kita ini memperingati Hari Valentine. Iya, bener. Jadi Kak Ci, aduh Afi kepo lagi nih. Gak apa-apa Kak Ci. Gak apa-apa. Terlalu penasaran anak ini ya. Jadi pada tanggal 14 yang lalu Kak Ci merayakan enggak nih Hari Valentine seperti teman-teman juga sama pasangan Kak Ci? Oke, tanggal 14 Februari ya. Iya Oke. Kak Ci. Kalau to be honestly nih Afi, Kak Cici tuh seumur-umur gak pernah ngadain atau ngerayain yang namanya Hari Valentine di tanggal 14 Februari. Karena menurutnya Kak Cici, apalagi Kak Cici ini pure gak suka coklat. Berarti lumayan beruntung lah ya Levi ya, gak perlu repot-repot belikan Kak Cici coklat. Karena memang Kak Cici gak suka coklat. Entah itu minuman rasa coklat, entah itu coklat apapun itu Kak Cici gak suka. Seperti itu. Kalau untuk merayakan gak pernah, karena menurutnya Kak Cici Hari Valentine itu kan pasti orang identik dengan hari
kasih sayang. Betul, Kak. Padahal hari kasih sayang itu bukan cuma di tanggal 14, tetapi setiap hari, every day. Every day itu adalah hari kasih sayang di mana kita bisa ungkapkan rasa sayang kita kepada orang-orang yang kita sayangi. Dan mesti juga ke pasangan, bisa Ke orang tua, ke saudara, ke Afi iya. juga bisa. Kak Afi ucapin ke Kak Cici. Iya, Kak. Intinya tidak mesti berpatokan di tanggal 14 kita mengungkapkan rasa kasih sayang kita kepada orang-orang tersayang. Betul. Jadi ya nggak mesti tanggal 14, setiap tanggal pun Kak Cici merayakan hari Valentine itu tanpa formalitas kayak coklat, Iya. bunga lah identiknya, seperti itu Afi. Berarti Kak Ci ini suka ini ya? Bukan hari Valentine aja, berarti Iya. kayaknya Kak Ci ini tipe romantis ya guys ya. Kayaknya nggak perlu coklat tapi kopi bisa lah ya. Oh kebetulan karena Kak Gift Ci kopi. barista, iya betul. Pantas ya Kak Ci ya jadi barista. Oke, waduh panjang juga ya Kak ya. Iya Afi. Ini udah akhir ini nih Kak, Akhir penghujung question. podcast ada. Oke. Oke, jadi Hah? kakak kan lumayan lama nih Mm-mm. menjalin hubungan seiman dengan Kak Lev. Iya. Kakak boleh nggak membagi pesan atau tips dalam memilih pasangan seiman? Dalam memilih pasangan Iya, seiman. kepada sobat terang. Oh sobat terang. Iya. Oke teman-teman, tips dari saya pribadi nih Afi. Iya. Karena Kak Cici sadar Kak Cici ini bukan ahli atau pakar dalam percintaan. Masih Iya, Kak. banyak kekurangan-kekurangan yang Kak Cici alami, yang Kak Cici punya dalam dirinya Kak Cici dalam suatu hubungan. Iya. Tapi saya coba bantu teman-teman sedikit. Apa sih tips kalian pada saat ingin memilih pasangan? Yang pertama, berpacaran itu kan ada dua pribadi yang menjadi satu. Bagaimana kita harus mengenal dulu karakternya, Iya. mengenal value-nya, Iya. seperti itu. Jadi usahakan teman-teman cari yang seiman, ini yang terpenting. Iya. Cari seseorang yang juga memiliki iman yang sama kepada kita, iman kepada Yesus Kristus tentunya, Iya, seperti itu. Karena pada saat kita menjalin hubungan, pasti ada Kristus di tengah-tengah hubungannya kita. Iya. Kita nggak bisa ngandalin kekuatannya kita sendiri untuk berhubungan bersama dengan pasangan kita. Terus yang kedua, pasangan tersebut harus bisa mendukung kita secara rohani. Yang Kak Ci maksud mendukung secara rohani itu bagaimana pada saat kita menjalin hubungan dengan pasangan kita nanti, Iya. kita bisa semakin dekat dengan Tuhan, bukan malah semakin jauh dari Tuhan. Iya, Itu yang betul, paling Kak. penting, dan itu pasti dalam setiap agama memegang prinsip seperti itu, dan itu prinsip yang tidak bisa diganggu gugat. Betul. Seperti itu teman-teman, karena teman-teman juga harus memiliki visi yang sama, Iya. misi yang sama, Iya. tujuan yang sama, agar teman-teman bisa menciptakan suatu hubungan yang baik, yang Betul. berkenan di mata Tuhan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi teman-teman juga bisa menjadi berkat dalam hubungannya teman-teman, seperti itu. Itu sih tipsnya dari Kak Cici, Afi. Wah, jadi kalau yang Afi lihat-lihat Kak Ci ini panjang ya. Bukan cuman mungkin dalam dunia pendidikan saja, tapi dalam hubungannya Kakak juga wah, banyak pergumulan yang Banyak besar. pergumulan pasti. Tapi puji Tuhannya Tuhan selalu memampukan kita Ya, ya Kak. itulah Afi. Dalam setiap hubungan itu pasti kita akan ada yang namanya sakit dan bahagia. Itu sudah jadi satu paket. Jadi logikanya begini teman-teman. Bagi teman-teman nih yang mungkin saat ini merasa terjebak dalam hubungan beda agama dan merasa tidak bisa keluar dari jalan yang terjebak itu, begini teman-teman, kalau misal kemarin teman-teman mengalami suatu pergumulan atau suatu permasalahan dan teman-teman bisa lewati itu, teman-teman bisa lalui itu bukan karena kuat dan hebatnya teman-teman, tetapi karena Tuhan Yesus yang menolong teman-teman, Iya, Tuhan Yesus betul. yang memberikan kekuatan kepada Iya, teman-teman, kemampuan kepada teman-teman. Jadi kalau kemarin saja Tuhan Yesus menolong teman-teman, Kenapa yakin hari dan ini? percaya, Iya. hari ini, lusa, dan seterusnya Tuhan Iya. Yesus tetap juga akan terus membantu teman-teman. Amin. Karena Afi, kenapa Kak Ci bilang ini? Karena Kak Ci pernah merasakan Iya, betul. untuk melupakan seseorang yang kita sayangi itu tidak gampang. Iya. Adalah sesuatu yang sangat sulit, Iya. sampai kita harus mendengarkan kata hati atau kita mendukakan hati Tuhan. Iya. Padahal kalau mau dibilang, kasih apa sih yang melebihi dari kasih Tuhan? Iya. Tuhan rela sampai mati di kayu salib. Serendah apa sih darahnya Tuhan Yesus itu sampai Iya. kita mau menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak percaya dengan Tuhan. Sampai kita lebih memilih seseorang yang Berbeda. ya, yang padahal kasihnya Tuhan itu lebih besar daripada Iya, kasih betul. apapun yang ada di dunia ini. Jadi buat teman-teman,
tetap serahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Karena kalau kita taat dan kita serahkan semua sama Tuhan, Tuhan pasti akan tolong. Amin. Tuhan pasti akan buka jalan seperti itu. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang memiliki struggle Iya, pacaran yang beda agama pada saat belum ini. bisa mungkin merasa kayak aduh Masih Tuhan, terlanjur cinta. iya, saya kayaknya kalau sama dia Tuhan saya enggak mampu Saya nggak begitu. mampu, saya sayang banget sama dia, Tuhan. Iya betul. Iya, saya merasa dia yang Iya. paling terbaik di dalam dunia ini. Iya. Seperti itu. Dan Afi ingat kata Kak Ci tadi Mm-mm. bahwa Tuhan lebih dulu menyayangi kita. Kita, Iya, sebelum ketemu pacarnya tuh dalam kandungan ibu tuh Iya, Tuhan Tuhan sudah sudah- sayang sama kita. Iya. Jadi kalau misalnya kita seperti tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan untuk keluar dari zona itu, Iya. kita harus kita meminta sama Tuhan, bilang Tuhan saya ini lemah, berikan saya Tolong kekuatan kekuatan. untuk Iya. keluar dari pergumulan ini Iya. begitu. Jadi pentingnya kita libatkan terus Tuhan, Afi. Iya, Kita harus minta tuntunan Tuhan Yesus untuk pimpin kita dengan Roh Kudus. Iya. Agar kita bisa berhikmat, kita tahu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang harus kita jauhi, seperti itu. Kalau yang Afi ambil nih ya Kak, Iya. secara singkatnya, bahwa kita dalam menjalin hubungan bukan cuman seamin yang diperlukan, Iya. tapi seiman guys. Iya, memang betul sekali. Iya. Kalau Seiman Kak Ci dan sendiri seamin. setuju dong. Setuju banget, Afi. Iya. Orang tujuannya berpacaran yaitu untuk naik ke level yang lebih serius, yaitu Iya. pernikahan. Pernikahan ini kan dua orang menjadi satu. Bagaimana ceritanya mau jadi satu kalau Tuhannya saja berbeda? Seperti itu. Mungkin teman-teman yang pada saat ini mendengarkan apa yang saya sampaikan, pasti komentarnya seperti, kalau bicara mah gampang, ngelakuinnya yang susah. Teman-teman, saya tidak akan berbicara seperti ini di hadapannya Afi kalau saya belum mengalaminya. Karena saya sudah mengalami hal-hal seperti itu, makanya saya sharing ke teman-teman agar pikiran teman-teman mampu terbuka dan teman-teman bisa berpegang teguh untuk terus tetap berpegang pada kehendak Tuhan. Seperti itu, Afi. Iya Kak. Wah, sudah banyak sekali Kak pembahasan kita hari ini. Kak Ci, terima kasih banyak Kak Terima Ci kasih untuk banyak, Afi, waktunya. sudah dipercayakan. Semua yang Kak Ci sampaikan kepada kita, pengalaman-pengalamannya Kak Ci berani untuk mengutarakan apa saja yang kegundahan dalam hatinya Kak Ci. Itu sangat berharga bagi kita semua. Semoga bisa jadi di sini. kekuatan juga. Amin, buat bisa jadi. teman-teman. Dan mungkin ada teman-teman yang relate dengan pembahasan kita pada hari Pada hari ini. Semoga bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman enggak takut untuk menanyakan ke orang lain. Karena iya. kan pacaran beda agama itu cukup sensitif orang bahas ya iya. Kak ya. Jadi semoga saja teman-teman bisa terjawab pertanyaannya, dan yang mau keluar kiranya cepat keluar dari hubungan Hubungan yang terjebak dengan Iya, posisi beda betul. agama dan terlanjur cinta. Iya Kak, itu tadi pembahasan kita mengenai pacaran berbeda agama. Sekali lagi terima kasih Terima Kak kasih Ci. banyak, Afi, sudah percayakan Kak Ci sebagai narasumber. Iya, kita juga terima kasih Kak. Iya. Iya, untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And don't forget to turn on notification supaya kalian gak ketinggalan konten lainnya. Tetap nantikan Terang Podcast di episode berikutnya. Stay in the light. Bye-bye.